Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kesempatan sehingga saya dapat membuat video untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu tak lupa salawat berjunjungkan salam ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak yang mengampu mata kuliah jaringan nirkabel yaitu Pak Rian Amanda dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video UTS saya pada hari ini. Baiklah, adapun yang akan saya bahas pada video ini yaitu mengenai mata kuliah jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu konsep dasar jaringan nirkabel, yang kedua yaitu perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga yaitu implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang, dan yang terakhir yaitu WPAN. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai konsep dasar jaringan nirkabel. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai jaringan nirkabel, ada kalanya lebih baik kita mengetahui apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sering juga disebut dengan wireless, yang dimana secara singkat berarti dapat kita artikan sebagai jaringan yang tanpa menggunakan kabel, berarti tidak memerlukan kabel untuk menggunakan jaringan tersebut. Sedangkan secara panjangnya dapat kita artikan bahwa jaringan nirkabel atau wireless ini yaitu sekumpulan komputer yang terhubung antara satu komputer dengan komputer lain yang dapat dihubungkan tanpa kabel, seperti jaringan radio maupun cahaya infrared, di mana cahaya infrared ini bisa saja kita misalkan seperti dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti remote TV, di mana ketika kita memencet salah satu tombol dari remote TV tersebut, maka ada cahaya merah yang akan muncul dari remote TV yang akan terhubung ke DVD ataupun televisi, sehingga dapat mengganti siaran televisi ataupun memperkecil dan memperkeras siaran dari televisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang jaringan nirkabel atau wireless ini, di mana yang pertama yaitu topologi jaringan wireless. Topologi sendiri mempunyai arti bahwa yaitu bagaimana cara menghubungkan satu komputer dengan komputer lain sehingga membentuk sebuah jaringan. Dan yang biasanya digunakan dalam topologi yang umumnya digunakan pada WLAN atau wireless LAN, di mana WLAN ini yaitu wireless LAN yang berarti local area network yang hanya mencakup satu lokal saja, berarti jangkauannya tidak terlalu jauh. Sehingga yang biasa digunakan di sini yaitu bisa saja topologi wireless ad hoc dan topologi infrastruktur. Nah, topologi ad hoc ini yaitu penggunaannya yaitu antara satu user dengan user lainnya tanpa menggunakan penghubung lainnya. Bisa saja menggunakan USB ataupun wireless card yang lainnya. Sedangkan untuk topologi infrastruktur ini berarti kebalikan dari topologi ad hoc, di mana topologi infrastruktur ini berarti membutuhkan perangkat yang lainnya yang dapat menunjang untuk menggunakan wireless tersebut. Perangkat yang biasanya digunakan untuk membantu topologi infrastruktur ini yaitu seperti access point, di mana kita bisa dapat mengatur seberapa besar dan seberapa jauh jangkauan yang bisa digunakan untuk menggunakan topologi infrastruktur tersebut.
Dan untuk hal yang kedua yang harus kita ketahui dalam menguasai konsep dasar dari jaringan wireless ini yaitu frekuensi dan channel. Dalam menggunakan wireless local area network ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya channel dan juga frekuensi. Secara umum yang dibahas dalam frekuensi dan channel ini yaitu berapa band frekuensi yang biasa digunakan dalam wireless dan bagaimana cara menghitung besaran channel yang biasa digunakan dalam jaringan wireless. Dan selanjutnya yang akan dibahas mengenai yang harus diketahui dalam jaringan wireless yaitu standarisasi jaringan wireless. Pengaruh standarisasi terhadap implementasi yaitu saat kita mengetahui karakter dan standar dari jaringan wireless dan sehingga kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang kita butuhkan pada saat menggunakan wireless di lapangan ataupun berdasarkan kebutuhan dari user. Yang keempat yaitu adanya gangguan-gangguan atau pelemahan dari sinyal. Yang namanya dalam jaringan ataupun wireless terdapat gangguan yang dapat menyebabkan jaringan ataupun wireless tersebut menurun, sehingga di sini kita dapat perlu mempelajarinya sehingga juga kita akan dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi dari gangguan dan pelemahan sinyal tersebut. Yang kelima yaitu adanya peralatan atau aksesoris jaringan wireless. Dan yang keenam yaitu adanya pemilihan mode access point. Access point yaitu hal yang umum yang sering digunakan dalam jaringan wireless, di mana access point ini biasanya dijadikan sebagai station ataupun hal yang paling utama untuk menyebarkan jaringan wireless tersebut. Yang ketujuh yaitu sistem keamanan untuk jaringan wireless. Untuk pengimplementasian dari jaringan wireless ini bisa saja melakukan seperti inskripsi jaringan wireless, sistem deteksi ataupun sistem pencegahan penyerangan. Dan yang kedelapan yaitu ancaman-ancaman terhadap jaringan wireless. Ada kalanya dalam menggunakan jaringan wireless ini juga kita membutuhkan keamanan dari gangguan-gangguan, karena tak selamanya dalam menggunakan jaringan wireless ini kita hanya merasa aman saja, akan tetapi adanya juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan dari jaringan wireless ini. Dan yang terakhir dari konsep dasar jaringan wireless ini yaitu antena dari jaringan. Antena dari jaringan komputer ini akan semakin bagus jika diperkuat dari suatu jaringan wireless, sehingga akan tergantung terhadap karakter antena jaringan yang digunakan oleh user ataupun pengguna. Baiklah, untuk yang pembahasan mengenai konsep dasar jaringan komputer sudah, dan kita masuk kepada yang kedua yaitu perangkat keras dalam jaringan wireless. Baiklah, setelah dari pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar jaringan nirkabel, dan untuk bahasan yang kedua yaitu mengenai perangkat keras yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Di sini saya mempunyai 6 perangkat keras yang biasanya digunakan pada jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu ada wireless network adapter, di mana wireless network adapter ini merupakan alat yang dipakai komputer atau laptop agar dapat tersambung dengan koneksi Wi-Fi ataupun wireless yang tersedia, di mana wireless ini biasanya menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan jaringan wireless. Ketika wireless network adapter ini menggunakan gelombang radio, maka pada saat itu terjadilah proses pertukaran data, di mana perangkat ini juga bisa berisikan Bluetooth yang dapat
menghubungkan alat elektronik lainnya seperti HP, earphone, dan lain-lain. Ada dua jenis wireless adapter ini, di mana yang pertama yaitu berbentuk slot PCI dan yang kedua yaitu berbentuk USB, di mana penggunaan USB lebih mudah karena hanya tinggal mencolokkan USB kepada colokan yang terdapat di komputer atau PC. Sedangkan untuk penggunaan wireless adapter PCI ini kita harus membongkar PC terlebih dahulu dan meletakkan PCI ini pada slot PCI yang terletak di bawah VGA card yang terdapat di PC ataupun laptop. Dan yang kedua yaitu adanya wireless router, di mana perangkat ini merupakan melakukan fungsi router ataupun melakukan fungsi dari wireless access point. Wireless router juga memiliki fungsi router seperti NAT atau Network Address Translation, seperti memiliki jaringan network baru, memiliki DHCP server, firewall, dan lain-lain. Cara kerja dari router ini yaitu perangkat tersebut akan mengatur paket dari internet, baik itu yang diupload maupun di-download, sehingga dapat selamat sampai kepada tujuan penggunanya. Ada beberapa jenis wireless router yang biasanya populer dipakai oleh beberapa pengguna, di mana yang pertama yaitu ada core router, di mana biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menghubungkan beberapa perangkat sehingga terhubung ke dalam jaringan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu edge router, yaitu perangkat yang menghubungkan ataupun yang menjembatani antara jaringan LAN atau local area network dengan WAN atau wide area network. Dan yang ketiga yaitu distribution router. Sesuai dengan namanya itu distribution, yaitu berarti dia mendistribusikan data dari edge router ke penggunanya, sehingga biasanya data tersebut karena didistribusikan menggunakan kabel dari edge router kepada perangkat penggunanya, sehingga bisa dihubungkan kembali melalui WiFi. Selanjutnya yaitu ada wireless router, yaitu wireless router ini merupakan wireless yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghubungkan perangkat dengan internet, yaitu WiFi. Nah, dan selanjutnya yaitu ada wired router, di mana wired router ini hampir sama dengan wireless router menghubungkan perangkat dengan internet, hanya saja bedanya wireless router ia nirkabel atau tanpa kabel, sedangkan wired router itu menggunakan kabel LAN atau Ethernet. Dan yang terakhir yaitu ada virtual router, di mana virtual ini berarti sesuai dengan namanya, itu virtual yang menyediakan jaringan ini yaitu berbasis cloud. Perangkat keras jaringan nirkabel yang ketiga yaitu wireless antena, di mana antena ini yaitu berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi elektromagnetik, sehingga ketika sinyal tersebut sudah diubah menjadi sinyal elektromagnetik, maka akan melakukan proses meradiasisasikannya, di mana proses radiasi ini yaitu melepaskan sinyal elektromagnetik tersebut ke udara ataupun membebaskannya. Nah, antena ini juga berfungsi sebaliknya, yaitu dapat menangkap sinyal elektromagnetik yang bebas di udara, dan setelah menangkapnya dia akan mengubah sinyal elektromagnetik tersebut menjadi sinyal listrik. Selanjutnya kita membahas macam-macam dari antena wireless ini, di mana di sini terdapat 5 jenis antena yang biasanya berbasis wireless. Yang pertama yaitu ada antena omnidireksional, di mana antena omnidireksional ini yaitu
dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa antena direksional dari poin ke multi poin. Berarti dapat menghubungkan antara satu dengan banyak komunikasi. Contohnya yaitu seperti telepon seluler dan siaran TV. Yang kedua yaitu antena sektoral, di mana antena sektoral ini hampir sama dengan antena omnidireksional yang memancarkan dari satu poin ke poin-poin selanjutnya. Yang ketiga yaitu antena grid, di mana antena grid ini biasanya digunakan dalam komunikasi radio, televisi maupun untuk radio location ataupun seperti radar. Dan yang keempat ada antena yagi, di mana dalam antena yagi ini berlaku seperti prinsip yaitu semakin banyak elemen yang terhubung terhadap antena tersebut, maka semakin tinggi pula gain antenanya dan semakin sempit juga arah sinyalnya. Sehingga untuk bisa memposisikan antena ini agar baik mengarah kepada akses poin, maka biasanya dibantu dengan bantuan GPS. Dan yang terakhir yaitu antena parabola. Pasti semua orang tidak asing dengan namanya parabola karena biasanya sudah terdapat di hampir setiap rumah tangga yang dinamakan dengan antena parabola yang biasanya terpasang kepada televisi untuk mendapat siaran televisi. Dan yang terakhir yaitu antena wajan bolik yang dimana biasanya digunakan untuk klien wifi hotspot. Dan yang selanjutnya yaitu perangkat keras yang keempat yaitu wireless repeater. Wireless repeater ini akan berfungsi sebagai penerima ataupun penangkap sinyal di mana isinya yaitu berupa data-data mengenai jaringan tersebut. Misalkan di dalam rumah ataupun sekolah ataupun perusahaan kita memiliki kendala jaringan karena jangkauan jaringan tersebut pendek ataupun tidak cukup, maka kita dapat menggunakan wireless repeater ini untuk memperluas jangkauan jaringan atau koneksi wifi sehingga dapat mempercepat ataupun mempermudah proses jaringannya, di mana wireless repeater ini juga biasa disebut dengan wifi extender. Ada beberapa fungsi repeater ini. Yang pertama yaitu memperluas wilayah jangkauan sinyal. Yang kedua yaitu memperkuat wilayah minim yang dari server. Yang ketiga yaitu memaksimalkan sinyal fungsi repeater. Yang keempat yaitu memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data. Dan yang terakhir yaitu meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Repeater ini juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu telepon repeater. Sesuai dengan namanya telepon repeater, maka repeater ini terdapat di telepon sehingga ketika pada saat seseorang itu berkomunikasi dengan jarak jauh, maka suara yang dihasilkan jelas tanpa adanya hambatan apapun, di mana sinyal yang dikirimkan dalam repeater ini ada dua arah. Sistem kerja repeater ini sehingga bekerja dengan kompleks. Yang kedua yaitu ada optical communication repeater, di mana jangkauan sinyalnya yaitu pada kabel serat optik, fiber optik, fiber optik kabel dan lain-lain. Di mana fungsi dari optical communication repeater ini sama juga dengan repeater yang pertama, yaitu sebagai penguat sinyal yang dalam kabelnya terdapat fototransmitter yang dapat mengubah cahaya pulsa ke dalam bentuk sinyal elektrik yang selanjutnya akan diperkuat dengan amplifier. Yang ketiga yaitu ada radio repeater, di mana sesuai dengan namanya yaitu radio yang dapat memperkuat sinyal repeater yang dapat memperkuat sinyal di radio, di mana repeater ini merupakan bisa saja menjadi receiver maupun transmitter yang dapat mengubah sinyal yang telah diterima sebelumnya dan sinyal tersebut bisa dapat dipancarkan kembali. Nah, dan yang kelima perangkat kerasnya yaitu ada access point, di mana access point ini yaitu perangkat keras komputer yang menghubungkan pirantinya itu atau perangkatnya itu
tanpa kabel dengan jaringan lokal yang menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Di mana access point ini perangkat ini berfungsi menerima dan mengirim data yang berasal dari wireless adapter. Adapun komponen yang ada dalam access point ini yaitu antena dan transceiver yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari client server atau sinyal internet yang menuju client server. Pada umumnya access point ini akan dihubungkan ke perangkat keras seperti router, hub, switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Di mana access point ini juga bisa berfungsi sebagai penyebar sinyal, menghubungkan antar jaringan, dapat mengatur IP address, dan yang terakhir yaitu sebagai pengaman. Untuk menghubungkan access point ini dengan smartphone ataupun handphone ataupun laptop atau PC, pasti nanti pada saat akan menghubungkannya maka akan diminta password, dan user ataupun penggunanya tinggal memasukkan password sehingga dapat terhubung secara langsung ke dalam access point tersebut. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel yang terakhir yaitu Bluetooth. Menurut saya teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan yang namanya Bluetooth, karena Bluetooth zaman sekarang ini sudah banyak digunakan, bukan hanya ada dalam HP, tetapi seperti earphone, mikrofon, speaker juga pada zaman sekarang banyak menggunakan yang melalui media Bluetooth. Nah, untuk perangkat keras jaringan komputer hanya itu saja, dan kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ketiga, yaitu mengenai implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Mungkin di sini kita akan membahas penerapan dari jaringan nirkabel ini dari berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, maupun yang lain-lain. Untuk implementasinya kita bisa saja melihatnya yaitu seperti yang pertama, Bluetooth. Dahulu Bluetooth kita hanya terdapat pada HP, yaitu untuk menghubungkan antara HP yang satu dengan HP yang lain untuk saling berbagi data ataupun bentuk file-file lainnya. Tapi sekarang terlihat jelas bahwa Bluetooth ini bisa saja terdapat pada earphone, mikrofon, speaker, dan lain-lain. Karena dengan Bluetooth kita bisa saja melakukan suatu hal-hal itu tidak harus menggunakan kabel lagi. Salah satunya juga ada yang namanya Zigbee, yang berarti zig itu diambil dari kata zigzag, dan bee itu yang berarti lebah. Dalam penerapannya ini biasanya terdapat di dalam jaringan komputer yang biasanya digunakan pada industri ataupun perusahaan-perusahaan besar. Contohnya saja dalam bidang industri, Zigbee ini biasanya digunakan untuk memantau peralatan-peralatan yang digunakan dalam perusahaan. Sedangkan biasanya dalam rumah tangga seperti AC misalkan merupakan terdapat sekarang untuk menyalakan AC ataupun membuka gorden bisa saja dilakukan secara hanya memerlukan suatu remote untuk membuka gorden ataupun menutupnya kembali. Dan sedangkan untuk mainannya itu bisa saja seperti mobil-mobilan ataupun seperti pesawat-pesawat, untuk menggerakkannya bisa saja menggunakan Zigbee. Nah, selanjutnya yaitu ada inframerah. Untuk inframerah sendiri mungkin seperti sudah yang saya jelaskan di awal, di mana inframerah ini yaitu seperti yang kita dapat pada remote televisi. Ketika kita memencet televisi, maka secara otomatis ketika kita akan merubah siaran itu akan langsung berubah, maupun penerapannya seperti pada untuk meninggikan volume pada televisi maupun merendahkan volume pada televisi. Nah, untuk materi mengenai penerapan ataupun implementasi dari jaringan nirkabel ini dari berbagai bidang,
Bisa kita lihat dari bidang pendidikan saja, misalkan ketika kita menggunakan jaringan wifi untuk mentransfer data, kita dapat menghemat waktu ataupun menghemat tenaga untuk memakainya. Dan untuk bisa saja kita menggunakan, misalkan di dalam suatu gedung tersebut terdapat 3 lantai, di mana wifi-nya dipasang di lantai 3, dan pastinya untuk lantai 1 wifi tersebut sudah susah ataupun tidak bisa untuk dijangkau lagi, sehingga kita dapat menggunakan wireless adapter untuk memperkuat sinyal dari wifi tersebut, sehingga dapat memudahkan segala user ataupun pengguna yang ada di dalam gedung tersebut. Dan masih banyak lagi implementasi dari berbagai bidang yang menggunakan jaringan nirkabel. Bisa teman lihat contoh-contohnya di seperti internet, YouTube maupun yang lain-lain. Dan untuk selanjutnya kita masuk kepada bahasan pokok yang keempat. Baiklah, materi keempat yang akan saya bahas di sini yaitu WPAN, di mana kepanjangan WPAN itu sendiri adalah Wireless Personal Area Network. WPAN sendiri memiliki jangkauan wireless yang sangat kecil, contohnya itu seperti Bluetooth, infrared, dan lain-lain. Setiap wireless tertentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini WPAN pun memiliki kelebihan yang pertama yaitu konsumsinya daya rendah. Yang kedua yaitu mobilitas atau pergerakannya tinggi, di mana mobilitas ataupun daya pergerakannya yang tinggi ini dapat diakses dimanapun, tetapi dalam hanya jangkauan wilayah WPAN tersebut. Yang ketiga yaitu kemudahan dan kecepatan instalasi. Hal ini karena WPAN tersebut tidak perlu ataupun tidak harus memasang kabel. Dan yang keempat yaitu fleksibel, di mana WPAN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Berarti WPAN ini tidak harus memungkinkan tanpa kabel dan penggunaannya pun tanpa kabel. Yang kelima yaitu biayanya lebih murah. Tetapi di sini instalasi awalnya terbilang untuk dikatakan lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi untuk proses pemeliharaannya atau maintenance-nya itu bisa dikatakan lebih murah. Yang terakhir yaitu scalable. Scalable di sini yaitu menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Berarti berbagai, tidak ada jenis topologi yang harus digunakan dalam WPAN ini. Setelah kita membahas kelebihannya, maka kita masuk kepada kekurangannya, di mana wilayah cakupan WPAN ini hanya sekitar lebih kurang 100 meter dan data rate-nya juga rendah. WPAN ini memperbolehkan pengguna ataupun usernya membangun sebuah jaringan ad hoc seperti bagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi di topologi jaringan, di mana topologi jaringan yang biasa dipakai dalam LAN itu ada topologi jaringan ad hoc dan ada topologi infrastruktur. Jadi dalam WPAN ini memperbolehkan seorang user atau penggunanya tersebut membuat jaringan baru yaitu jaringan ad hoc, di mana untuk penggunaan WPAN sendiri biasanya digunakan pada perangkat peripheral seperti printer, Android, dan juga lain-lain. Dan teknologi yang biasanya digunakan yang menggunakan WPAN dalam transmisi data yaitu yang pertama Bluetooth. Teknologi utama WPAN diawali peluncuran Bluetooth oleh Ericsson pada tahun 1994. Kecepatannya mencapai 1 MB per sekon rentang 30 menit. Di mana Bluetooth ini bisa saja didapat pada HP, laptop maupun yang lain-lain.
Yang kedua yaitu home radio frekuensi atau biasa disebut dengan HRF. HRF ini sendiri diluncurkan pada tahun 1998 yang kecepatannya mencapai 10 MB per sekon yang jarak berkisar 50 sampai 100 meter. Yang ketiga yaitu seperti yang dibahas pada penerapan jaringan nirkabel yaitu Zigbee, di mana Zigbee ini jaringan wireless yang bisa digunakan tanpa kabel, yang bisa digunakan pada industri untuk memantau peralatan-peralatan dalam rumah tangga, yaitu juga seperti pada jendela untuk saat ini yang bisa digunakan melalui remote. Dan yang ketiga yaitu pada mainan seperti mobil-mobilan dan helikopter, pesawat yang biasa digunakan melalui remote. Yang keempat yaitu infrared, di mana diadaptasi untuk barang elektronik rumah dengan memanfaatkan gelombang infrared. Contohnya yaitu seperti yang sudah di sini. PAN dan WPAN memiliki beda, di mana WPAN ini digunakan tanpa kabel atau nirkabel, sedangkan PAN itu menggunakan kabel. Salah satu karakteristik dari WPAN ini yaitu dapat terhubung ke internet menggunakan WPAN. Baiklah, sekian video pembahasan saya dan dari materi jaringan nirkabel ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.